kemarau panjang membuat sungai dan sumur kekeringan. Sumber daya air pun sulit dijangkau. Heri Sasmoko, salah satu warga desa Cinangneng, Kabupaten Bogor, yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sumber air miliknya mengering sejak April lalu. Sudah mulai kekeringan dan itu diawali dengan berkurangnya curah hujan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini. Mungkin kalau jam 5 kita telat nyalain sanyo, jam 8 pagi atau jam 7 pagi itu akan nggak ada air. Sama sekali kita cetrakin airnya itu udah nggak ada. Udah kering total, nanti baru ada lagi nanti sekitaran jam 3 sore atau jam 4. Itu pun kalau kita telat lagi nggak kebagian lagi. Kata debit airnya tuh udah nyebar kemana-mana kan, sama sumur-sumur yang lain juga udah berkurang. Masak, nyuci baju, mungkin cuci piring, beberapa hal lainnya lah. Krisis air bersih tak hanya menghambat aktivitas, tapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Tanya dulu pernah kejadian seperti ini sekitaran 1 tahun lebih, kekurangan air memang nggak ada, itu berdampak terhadap kesehatan kulit sama diare. Dulu pernah kejadian seperti itu, karena warga itu biasanya umumnya ambil ke sumur sini. Oh, ini sumur berarti? Ya, ini sumur. Ini untuk masyarakat sinilah khususnya. Oke, itu di mana, Mas? Boleh, saya antar. Oke, ya. oke. Dijadikan? Ya, ini sumur warga sini, sumur warga Cinangneng 1. Oke, Jadi ini ini biasa sumur, digunakan? ya, ini sumur ini biasa digunakan oleh warga sini. Ya, ini kualitas airnya, ya cukup layak lah. Oh, oke. Cukup layak. Artinya berbau nggak sih? Tidak. Tidak. Nggak berbau ya, Mas? Tidak. Nggak berbau ya? Nggak berbau. Cukup jernih juga ya? Cukup jernih juga. Ini artinya memang dikonsumsi? Dikonsumsi, dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini kalau sebelum kekeringan. Oke. Nah, selama kekeringan ini mungkin jadinya double gitu yang memakai sumur ini. Yang tadinya nggak terdampak, jadi yang tadinya mereka pada punya sumur pribadi, ya sumurnya kering, akhirnya ikut ke sini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor, ada 23 kecamatan, 63 desa, dan kelurahan dengan 145 titik mengalami krisis air. Lebih dari 82.000 orang terdampak dari kemarau panjang selama tahun 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani menjelaskan, penyaluran bantuan air bersih melalui mekanisme kerjasama dengan sejumlah instansi untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak. 6 truk tangki dari BPBD Kabupaten Bogor terus berkeliling mendistribusikan air bersih ke lokasi terdampak. BPBD sendiri mempunyai 6 truk tangki yang siap dikirim ke berbagai lokasi. Begitu juga dibantu dengan mobil-mobil kecil yang isinya 1.000 liter itu. Untuk satu truk itu isinya 5.000 liter. Untuk satu truk itu yang berisi 5.000 liter itu tergantung di wilayahnya. Kadang juga bisa 1 RT atau 2 RT, bahkan 1 RW itu. Sejauh ini kapasitas distribusi mencukupi. Penanganan krisis air bersih membutuhkan sinergi antar instansi agar bantuan dapat diberikan tepat sasaran. Kolaborasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi kemarau di sejumlah wilayah. Ya tentunya dengan kejadian ini, kekeringan ini, kita merujuk ke data empiris tahun 2023 dipimpin oleh Pak Bupati, dan itu mekanisme atau perjalanan untuk penanganan kebencanaan kekeringan ini dapat bisa terorganisasi dengan baik. Selain memenuhi pasokan air, pemerintah juga memastikan dampak kemarau terhadap kesehatan warga tetap menjadi perhatian. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Bogor belum menemukan hal-hal yang negatif dari masalah kesehatan gitu. Tetapi Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit juga selalu memantau tentang kesehatan warga yang terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat kemarau panjang juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah permukiman mengalami kekeringan dan warga bergantung pada distribusi air bersih dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Di Serang, Banten, warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih dari pemerintah.
Bahkan, kerap kali warga harus merogoh kocek Rp20.000 demi membeli 10 jerigen air bersih. Krisis air bersih akibat kemarau panjang terjadi selama 1 bulan terakhir. Sementara di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, warga di 3 desa terpaksa mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD. Sumur warga mulai mengering sejak awal Juni. Krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah tidak lepas dari dampak kemarau panjang yang makin diperparah dengan kehadiran El Nino. Peneliti Sedior Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Ignatius Sutapa mengatakan, minimnya curah hujan hingga alih fungsi lahan memengaruhi penurunan debit air hingga ketersediaan cadangan air. Paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama memang faktor iklim. Kemarau panjang itu sepertinya berlanjut sejak akhir tahun 2025, El Nino. Kemudian kalau sekarang sepertinya ditambah dengan dipol positif, dipol Samudra Hindia positif, ya, yang menyebabkan potensi awan yang seharusnya menjadi hujan itu menguap gitu saja. Jadi itu dari sisi faktor iklim. Hingga kalau misalnya curah hujan itu berkurang cukup signifikan, bisa misalnya 30-40%, tentu saja itu berdampak kepada keterisian waduk-waduk, sungai, dan sebagainya. Kemudian juga faktor yang menyebabkan kenapa dalam periode-periode tertentu terjadi kekeringan karena tata guna lahan. Dampak dari beralihnya fungsi lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, di mana kalau ada air hujan itu bisa terserap menjadi cadangan air di berbagai tempat, tapi karena itu praktis berkurang cukup signifikan, sehingga menyebabkan manakala terjadi musim kemarau yang panjang, maka stok, dalam tanda kutip stok airnya menjadi tidak ada. Tanaman padi kondisinya rusak semua ini. Mati ya? Ya, mati. Menghadapi ancaman krisis air bersih yang semakin sering terjadi, dibutuhkan langkah penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tapi juga berkelanjutan. BRIN menilai, upaya tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah. Bisa berjangka pendek, menengah, dan panjang. Dan itu keterlibatan Pemda diantaranya juga itu. Jadi paling tidak mengidentifikasi potensi sumber daya air yang dipunyai di setiap wilayahnya. Nah kemudian kita hitung kebutuhan untuk misalnya sekota atau kabupaten, jumlah kebutuhan yang perlu disediakan air tadi. Barulah kita lihat nih, untuk berbagai pemangku kepentingan itu bicara bersama-sama, kita punya kebutuhan sekian juta meter kubik misalnya sepanjang tahun. Kemudian kita ada potensi sumber airnya yang ada sekian. Nah kita ini surplus atau defisit. Kalau surplus bagaimana, kalau defisit bagaimana? Nah itu akan menjadi solusi jangka panjang. Kemarau tak bisa dicegah, namun pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dapat meminimalkan dampak kemarau. Tanpa upaya mitigasi dan perlindungan daerah resapan, krisis air bersih berisiko terus berulang saat musim kemarau tiba. Lalu bagaimana dampak kemarau panjang dan El Nino sepanjang tahun 2026 terhadap sektor pertanian? Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Fenomena El Nino, pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, yang memperpanjang musim kemarau tak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih. Tanah retak, saluran irigasi mengering, menjadi mimpi buruk para petani di wilayah Subang, Jawa Barat.
Akibat musim kemarau yang melanda wilayah Pantura ini, sedikitnya lebih dari 1.300 hektar sawah di 45 desa yang tersebar di 15 kecamatan terancam gagal tanam dan panen. Nggak keluar air, nyampe ke rawa mekar, jadi petani di sini kekeringan. Kira-kira 25 hari. Ya kalau nggak ketanggulangan ya bisa gagal kalau banyak rumput tuh. Padi-padi pada mengering, nggak ada air. Jadi ini biaya mapan sudah gede, ini udah mengeluarin biaya gede. Jadi tanaman padi ini mah gagal panen aja ini mah. Musim kemarau panjang juga mengubah hamparan sawah di Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur menjadi lahan kering. Di tempat yang biasanya dipenuhi tanaman padi menjelang panen, justru banyak rumpun padi mati dengan bulir kosong. Isi sawah ini kekeringan. 3 minggu ini gak kebagian air. Terus tanaman padi kondisinya? Tanaman padi kondisinya rusak semua ini. Mati ya? Ya mati. Ini usia berapa Mas? Ini usia 80 harian. Artinya mau mendekati panen dong? Mau mendekati panen. Kondisi serupa terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Jember. Forum Komunikasi Petani Jember mengungkap lebih dari 100 hektar lahan padi mengalami kerusakan akibat minimnya pasokan air. Jadi kawan-kawan yang tanam padi DMT 2 itu terlambat akan mengalami kekurangan air pada saat pengisian buliran padi, sehingga padinya banyak yang rusak, kopong, dan tentunya ada yang beberapa titik yang gagal panen karena memang debit airnya yang sangat kecil. Bahkan apabila ada dam yang rusak tidak diperbaiki, itu mereka betul-betul gagal panen. Kemarau ekstrim juga mulai berdampak pada lahan pertanian di pesisir Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah. Keterbatasan biaya membuat petani tidak mampu membuat sumur bor untuk menyelamatkan sawah. Di tengah kekeringan, serangan hama weren turut memperparah kondisi lahan dan terancam gagal panen. Bulan 6 sampai sekarang masih kekeringan. Akhirnya menimbulkan hawa wereng dari bawah naik ke atas, harinya pertumbuhannya kurang. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, petugas pemadam kebakaran turun langsung menyelamatkan ratusan hektar sawah yang mengering akibat kemarau. Air disemprotkan ke lahan padi yang memasuki fase pengisian bulir untuk mencegah gagal panen. Jadi teknik penyemprotan kami lakukan yaitu dengan cara melakukan penyemprotan dengan menggunakan selang dan nozzle untuk dapat merata, untuk dapat tertangani yang berakibat yang akibat kekeringan. Ini baru dimulai Pak ya? Iya, baru dimulai ini hari. Jadi insya Allah kedepannya kami tetap akan standby mobile untuk melakukan tetap penyemprotan yang terdampak akibat kemarau. Kira-kira ada berapa luas? Tadi penyampaian dari dia mengatakan bahwa kurang lebih 136 hektar yang terdampak. Sementara, para petani mengaku lahan persawahan mengalami kekeringan selama 2 bulan. Saluran irigasi yang selama ini menjadi sumber air sudah mengering dan upaya pompanisasi tidak lagi efektif karena sumber air terus menyusut. Kami melakukan pompanisasi di bantuan dari Dinas Kabupaten. Kami pasang di sana di bantal itu. Air yang dihisap di sana pun habis kekeringan. Berdasarkan data BMKG, sejumlah wilayah akan mengalami puncak kemarau di bulan Agustus dan September 2026. Di antaranya Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Selatan. Sangat optimis. Dulu saja kita belum siap seperti sekarang. Ini persiapan kita bukan tahun ini. Jadi ini berkelanjutan.
Tak hanya mengandalkan langkah darurat, pemerintah juga menyiapkan berbagai bantuan untuk membantu petani menghadapi musim kering. Mulai dari penyediaan sarana produksi hingga percepatan modernisasi pertanian. Amran menargetkan sektor pertanian menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di masa mendatang. Itu kita siapkan pertama pompa, itu nomor satu. Yang kedua benih tahan kekeringan. Kemudian yang umur lebih pendek, traktor, alat mesin pertanian, supaya bisa pengolahan cepat dan kalau panen juga cepat. Alat panen combine harvester, pertanian tradisional menjadi modern. Semua full mekanisasi. Kita tanam pakai drone supaya cepat, panen pakai mesin supaya cepat. Kemudian bagaimana lahan-lahan ini bisa yang dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali. Caranya adalah siapkan air sepanjang tahun. Meski ancaman El Nino masih membayangi sejumlah wilayah, pemerintah tetap optimistis produksi pertanian nasional mampu bertahan. Amran menegaskan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk kondisi stok pagan dan perkembangan musim tanam, dinilai masih sesuai target. Sangat optimis. Dulu saja kita belum siap seperti sekarang. Ini persiapan kita bukan tahun ini, tapi sejak pemerintahan Pak Prabowo 24, 25, 26. Jadi ini berkelanjutan. Dulu saja kita menghadapi dalam kondisi darurat tanda petik. Darurat dulu El Nino, kita bisa memitigasi risikonya. Kemudian stok di standing crop kita itu kurang lebih 11 juta, katakanlah 10 juta. 10 juta ton standing crop yang sudah tanam tapi siap panen. Bisa 8 bulan, 9 bulan. Stok kita tambah gudang. Gudang 5 juta berarti 10 bulan lah semua. Iya kan? Kalau 10 bulan, sekarang bulan berapa? Anggaplah 8 bulan. Ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ketemu panen puncak tahun depan. Stok yang ada. Jadi hitungannya ada. Tak hanya tanaman pagan seperti padi, musim kemarau berkepanjangan akibat El Nino juga berdampak pada komoditas, perkebunan, dan tanaman industri seperti tebu. Musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncak di Juli hingga Oktober tahun ini berpotensi berdampak pada redemen tebu yang akan dipanen di bulan Agustus dan Oktober. Belum lagi kekurangan air serta ancaman kebakaran lahan akibat kekeringan. Di tengah tantangan perubahan iklim, Kementerian Pertanian menyiapkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tebu, sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Sekarang tugas kita, Bapak Presiden beri tugas, tahun ini, 2 tahun ini swasembada gula putih. Bisa jadi tahun ini. Kami baru saja selesai rapat petani tebu se-Indonesia, pimpin rapat di Jawa Timur ini. Sekarang, tanaman tebu rakyat yang tidak dibongkar tahun lalu kami hitung 86%. Dari 200.000 lebih. Hampir 300, kurang lebih 300.000. Nah kita bongkar ini ada yang 12 tahun, ada 15 tahun tidak pernah dibongkar. Jadi ratun, jadi tanam, panen, harusnya standarnya itu maksimal 4 tahun. 4 tahun bongkar lagi, 4 tahun bongkar lagi. Nah sekarang kita bongkar 300.000. 100.000 per tahun. Nah, kita percepat kalau bisa 2 tahun. Data SGN tadi tahun lalu itu rugi 600 miliar. Tahun ini insya Allah sekarang ini sudah untung. Target untung 600 miliar. Jadi ada kenaikan delta 1,2 triliun. Keberhasilan menghadapi fenomena El Nino bergantung pada efektivitas langkah antisipasi demi menjaga produksi pangan. Ketersediaan air dinilai masih menjadi kunci utama menjaga hasil panen sekaligus ketahanan pangan nasional. Maunya MBG ke atau sekolah yang dibangun? Mau